Saat ini saya sedang berada di bypass Ngurah Rai dari arah Sesetan, dan di depan adalah arah dari Kute, yang mana tujuan saya sekarang adalah akan menuju ke Pura Dalam Sakenan dan Pura Susunan Wadon. Dan jika lurus ke arah jalan depan akan menuju ke Pelabuhan Benua. Dan jika mengikuti jalan yang ini akan menuju ke Sanur dan juga jalan menuju ke Pulau Serangan. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Dalam Sakenan. Dan saat ini saya sudah berada kembali di bypass Ngurah Rai, namun sudah pada jalur yang satunya dan belok kiri, maka saya akan menuju ke Pulau Serangan atau ke Pura Dalam Sakenan. Yang mana dahulunya Pura Sakenan jika ingin melakukan persembahyangan dengan menaiki perahu, sehingga kita harus tahu kapan saat air pasang dan kapan saat air surut. Karena jika air surut maka pemedak akan berjalan di rawa hingga bisa mencapai Pulau Serangan. Dan saya akan istirahat sejenak menikmati pemandangan yang ada di sini, yaitu pemandangan laut yang berpadu dengan hutan bakau, yang mana di sini sangat baik dipakai untuk mengambil gambar atau foto, dan juga sangat baik untuk dijadikan tempat untuk duduk-duduk, terutama pada saat sore hari dikala sinar matahari sudah tidak panas lagi, dan dari kejauhan terlihat Pura Dalam Sakenan. Dan di sini terdapat dua pemandangan, yaitu sebelah kiri dan kanan. Dan jika di sebelah kanan kita akan melihat pemandangan laut, dan di ujung adalah Pelabuhan Benua. Dan itu terlihat ada kapal di kejauhan. Dan kali ini saya akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Dalam Sakenan. Pura Dalam Sakenan, mengutip dari situs Denpasar, Pura Sakenan dikenal sebagai Pura Kayangan Jagat yang dalam sejarahnya dibangun sebagai perwujudan rasa syukur. Menurut catatan sejarah yang ditemukan dalam Lontar Usana Bali, Pura Sakenan dibangun oleh Empu Kuturan atau Raja Kerta, seorang pendeta Hindu dari kerajaan Majapahit. Sedangkan menurut catatan sejarah lain, yakni prasasti di desa Sading, Pura Sakenan dibangun pada masa pemerintahan Raja Sri Masulo Mesuli yang bertakhta mulai tahun Isaka 1100 atau 1178 Masehi hingga 77 tahun kemudian. Dan saat ini saya sudah mulai memasuki areal parkir dari Pura Dalam Sakenan, yang mana saat ini tidak ada pemedak yang datang ke Pura, dan pertama kali akan bertemu dengan sebuah pohon beringin yang diwastra dengan kain poleng. Dan di depan adalah Candi Bentar yang nantinya akan menuju ke bagian Madianing daripada Pura Dalam Sakenan. Dan inilah Candi Bentar yang di depannya dihiasi dengan patung raksasa yang memegang gada. Dan ini adalah juga merupakan Candi Bentar di saat ada puja wali, biasanya pemuda akan masuk dari sini. Selain dari Candi Bentar juga yang tadi juga bisa melalui Candi Bentar yang ini, dan dihiasi dengan patung. Dan saat ini pintu tertutup karena memang akses yang masuk jika bukan ada puja wali dari pintu Candi Bentar yang ini. Dan saya akan memasuki areal Madianing Mandala dari Pura Dalam Sakenan. Terlihat ada sebuah wantilan, dan areal pura yang ada di Pura Dalam Sakenan cukup luas, di mana juga terdapat pohon-pohon yang menyebabkan suasana menjadi lebih sejuk. Dan di kejauhan terlihat pura-pura yang ada di kawasan ini. Dan saat ini saya akan mendekati ke arah pura. Ini adalah pohon besar
yang ada di pura yang diwasra dengan poleng, dan di kejauhan terlihat pura dalam sakenan. Dan saat ini terlihat sangat sepi, tidak ada pemedak yang nangkil, dan itu adalah Candi Persada yang ada di pura dalam sakenan, dan ini adalah depan pura penataran sakenan, yang mana persana pura sakenan jika saat puja wali akan ditempatkan melingkih di sana. Dan saya akan mencoba untuk mengelilingi area luar pura agar mengetahui secara pasti apa saja yang ada di sekitar pura dalam sakenan. Dan saya berada di luar tembok, dan saat ini jika pada saat puja wali maka pemedak akan berkumpul di sini untuk bisa masuk ke dalam areal pura dalam sakenan. Dan ini adalah laut yang ada di depan pura, dan saya akan masuk dari sini. Biasanya pemedak saat puja wali akan masuk menuju pura melalui pintu ini, namun ternyata pintu terikat, dan saya akan mencoba mencari pintu yang lain. Ini adalah sisi dari pura, samping dari pura dalam sakenan, dan kebetulan di sini tidak terikat dengan tali sehingga saya bisa masuk. Om Swastiastu. Dan terlihat keadaan pura dalam sakenan. Dan saat ini pun tidak ada Dane Mangku di sini, dan juga tidak ada pengayah pura. Dan terlebih dahulu akan menemukan sebuah patung yang berkepala gajah, tapi ini bukanlah patung Ganapati karena tidak memakai aksesoris atau senjata dan benda-benda yang semestinya digenggam atau dibawa oleh Ida Betara Ganapati. Dan ini adalah Candi Kurung yang ada di pura dalam sakenan, yang mana bentuk rupa menyerupai dengan Candi Kurung yang ada di pura luhur Uluwatu. Dan inilah patung raksasa yang memegang gada, yang merupakan simbol penjaga gerbang dari pura dalam sakenan. Dan saat ini pintu terkunci sehingga saya tidak bisa masuk, hanya mengambil gambar dari pintu. Dan terlihat di sini ada tajuk, pelinggih tajuk, dan bangunan utama di sini berupa Candi Persada. Dan terlihat juga bangunan atau pelinggih yang lainnya, di mana Candi Persada sebagai istana Ida Hyang Dewa Baswarna, begitu juga Hyang Baruna, Hyang Sandijaya, Betara Rambut Sakenan, dan Betara Dangyang Nirarta. Dan ini juga patung yang berbentuk gajah, kepala gajah, namun sekali lagi itu bukan patung Ganapati, karena Ida Betara Ganapati adalah merupakan putra dari Dewa Siwa dan Dewi Uma. Tentunya tidak selayaknya beliau ditempatkan sebagai penjaga pintu. Dan ini adalah pelinggih sawang dalam. Dan di Candi Persada juga dihiasi dengan patung-patung. Dan saya akan kembali ke depan untuk melanjutkan perjalanan agar bisa mengetahui semua yang ada di kawasan pura dalam sakenan. Dan saya akan kembali ke pintu yang tadi, dan saya sudah berada di luar daripada pintu pura. Pura dalam sakenan terletak di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung. Dan saat ini saya sedang berada di depan pura penataran, yang mana depannya terdapat pohon besar yang diwasra dengan kain poleng. Dan itu adalah Candi Bentar yang nantinya tepat masuk ke pura penataran, dan ini adalah pura dalam sakenannya. Dan di sini juga terdapat beberapa pohon yang cukup besar yang diwasra dengan kain poleng. Dan inilah Candi Bentar yang merupakan pintu untuk menuju ke pura penataran sakenan. Dan ini adalah pohon besar tadi saat masuk, dan saya akan mencoba memasuki areal yang merupakan Utamaning Mandala dari pura penataran sakenan. Dan di depannya terdapat patung raksasa di bagian kiri dan kanan dari Candi Bentar, yang mana berfungsi sebagai simbol penjaga dari pintu masuk menuju pura. Dan inilah keadaan pura yang ada di penataran sakenan, yang merupakan pura tempat di mana saat prasana Ida Betara dalam sakenan di saat puja wali rauh nangkil ring Ida Betara sesunan ring sakenan,
disinilah beliau bersentana. Dan akan saya lanjutkan lagi menuju ke luar pura agar mengetahui apa saja dan bagaimana pemandangan yang ada di areal pura. Dan ini adalah merupakan Candi Bentar ketika ada persembahyangan atau puja wali sebagai pintu keluar setelah selesai sembahyang di Pura Penataran Sakenan, yang juga terdapat patung sebagai penjaga gerbang. Dan ini adalah bagian samping dari Pura Penataran Sakenan. Terlihat pelingi-pelingi yang ada di dalam. Di sana terlihat ada Meru tumpang 5. Dan ini adalah sisi timur dari Pura Penataran Sakenan. Dan di sini juga ada sebuah pura kecil dengan satu pelinggih yang berada di bawah sebuah pohon yang cukup besar. Namun juga ada yang mengatakan di Candi Pura Sakenan yang tadi sudah kita lihat terdapat candra sangkala dalam bentuk resi apit lawang, yaitu 2 orang pendeta berada di menyebelah pintu masuk. Hal ini menunjukkan angka tahun yaitu 927 Saka. Ternyata tahun yang disebutkan dalam lontar Kusumadewa sangatlah tepat. Ini merupakan bagian sisi timur dari Pura Penataran Sakenan. Di sini juga terdapat sebuah pohon yang sangat besar yang diwastra dengan kain poleng, dan itu adalah Meru tumpang 5 yang berada di Pura Penataran Sakenan. Dan ini juga ada Candi Bentar yang dipakai pada saat puja wali sebagai pintu keluar. Dan Pura Sakenan ini diperkirakan berasal dari kata cakya yang berarti menyatukan pikiran. Nama itu disematkan karena Pura Sakenan berada di tempat kecil yang dipisahkan oleh laut dan kerap digunakan sebagai tempat untuk mencari keningan dan ketenangan. Pura ini juga kerap digunakan untuk penyembahan terhadap Ida Hyang Baruna sebagai penguasa lautan untuk menjaga keselamatan dunia. Dan saya akan kembali ke depan bagian sisi selatan dari Pura Penataran Sakenan dan akan menuju keluar karena telah selesai melakukan persembahyangan di pura ini. Sekarang saya akan menuju ke Yabayan Pura, yaitu tempat parkir motor, dan akan melanjutkan perjalanan menuju Pura Susunan Wadon. Ada juga masyarakat setempat yang mengatakan Pura Sakenan awalnya hanya berbentuk sebuah batu bersinar yang ditemukan oleh Dangyang Astapaka ketika melakukan perjalanan ke Bali pada tahun 1530 Masehi. Akhirnya ia membuat pura. Selanjutnya Perdana Sakti Waurau Harto Dangyang Nirarta melihat pura itu dan menyempurnakannya dengan melakukan upacara. Pura tersebut kemudian dinamakan Pura Sakenan. Dan artinya saya belum menemukan sebuah kepastian mengenai pura, sejarah pura. Jadinya saya hanya membaca di dalam media sosial dan pendapat dari masyarakat. Dan saat ini saya berada di jalan menuju ke Pura Susunan Wadon yang melewati pantai. Terlihat tadi perahu-perahu yang ditamatkan, dan setelah menemukan pertigaan, di sini akan berbelok ke arah kanan. Jika belok kiri akan menuju ke tempat pelabuhan pariwisata. Dan ini adalah merupakan di sebelah kiri adalah lapangan sepak bola yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga. Sebentar lagi saya akan sampai di Pura Susunan Wadon karena sudah dekat. Dan ketika ada pertigaan berbelok ke arah kanan, kemudian di kejauhan sudah mulai terlihat Candi Bentar dari Pura Susunan Wadon yang merupakan pintu masuk ke Pura Susunan Wadon. Ini adalah situasi di luar pura dan terdapat cabang-cabang jalan, dan saya akan memasuki areal pura. Om Swastiastu. Dan saat ini saya sedang berada di Nistaning Mandala dari Pura Susunan Wadon. Dan di sini terlihat sebuah candi bentar yang dihiasi dengan patung. Saat ini saya telah memasuki Madyaning Mandala
Dan di bagian barat laut dari Madianing Mandala ada Plinggih yang diwastra dengan kain hijau dan tedung hijau. Dan sekarang saat ini adalah wantilan dan saya akan mendekati pintu masuk yang berupa Candi Bentar menuju Utamaning Mandala dari Pura Susunan Wadon. Dan terlihat ada patung di sisi kanan dari Candi Bentar, juga terlihat patung naga yang berada di kiri kanan depan dari Candi Bentar. Namun saya tidak masuk dari sini karena kebetulan pintu dalam keadaan tertutup. Namun saya akan melalui pintu yang ada di sebelah yang berupa angkul-angkul, dan saya akan memasuki Utamaning Mandala dari Pura Susunan Wadon. Om Swastiastu. Dan ketemu awalnya adalah sebuah aling-aling yang berada di depan Candi Bentar yang tadi. Dan di sini terdapat atau terlihat berbagai bentuk pelinggih, dan ini adalah merupakan pelinggih piasan atau tajuk. Dan ini adalah merupakan linggih Ratu Betari yang lingsir. Dan di sebelahnya ada sebuah pohon yang sangat besar yang diwastra dengan kain poleng. Dan saya menyusuri di bagian samping, terlihat di kejauhan ada patung naga. Kemungkinan ini adalah merupakan tempat air, sehingga di sini ada pelinggih sebagai peserta Dewa Wisnu. Dan terlihat ada tajuk, dan ini adalah merupakan bangunan utama yang ada di Pura Susunan Wadon. Dan saat ini tidak ada pemedek yang nangkil dan juga tidak ada siapapun di areal pura. Dan saya akan mencoba melihat apa saja pelinggih yang ada di Pura Susunan Wadon. Dan perbedaan Pura Susunan Wadon dengan pura-pura yang lain, di mana Pura Susunan Wadon bersembayang menghadap ke barat. Ini adalah bangunan utama atau pelinggih utama. Sedangkan pada umumnya ketika sembahyang adalah mengarah ke utara ataupun ke timur. Namun entah apa filosofi dasar pembuatannya, sehingga di sini saat sembahyang menghadap ke arah barat. Dan ada juga cerita masyarakat yang di sini yang menceritakan ada ketidakcocokan beliau-beliau yang dahulu, namun saya tidak berani untuk menyatakan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan saya hanya akan menceritakan apa saja pelinggih-pelinggih yang ada di sini, yang mana nantinya dengan menonton video ini masyarakat umat Hindu ada keinginan untuk bisa nangkil ke Pura Susunan Wadon atau pura-pura yang ada di Pulau Serangan. Dan ini adalah pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Di sini terdapat juga patung yang menunjukkan orang suci yang membawa genta. Dan itu adalah pelinggih utama Ida Betara Ring di Susunan Wadon, yang mana pelinggih ini juga berbentuk candi persada, namun artinya lebih rendah dari candi persada yang ada di dalam Sakena. Dan di sini ada beberapa patung yang terpasang di depan ataupun di bagian badan dari candi persada yang ada di Pura Susunan Wadon. Dan terlihat tadi di kejauhan sepertinya ada pura, sehingga saya mencoba mendekati agar mengetahui pelinggih yang ada di sini. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih dan sebuah lap-lapan, dan ada sebuah kolam yang dihiasi dengan patung-patung, dan ada sebuah pohon yang diwastra. Saya akan kembali menuju ke bangunan utama Candi Persada karena sepertinya masih ingin melihat keadaan pelinggih yang ada di sini, yang sepertinya ada ukiran-ukiran kuno. Ini adalah merupakan ukiran-ukiran. Ini adalah bagian belakang pelinggih yang tadi dilihat dari depan, yang ada arit dan sebagainya. Dan saat ini saya akan mempersiapkan sarana aturan
yang sudah saya siapkan berupa canang sari, dan nantinya akan melanjutkan melakukan persembahyangan di Pura Susunan Wadon. Dan beginilah keadaan pura di Susunan Wadon. Dan saya akan maturan dulu dan sembahyang. Dan setelah melakukan persembahyangan, dan saat ini pun keadaan pura masih sepi, saya akan ngelungsur pamit dan akan meninggalkan Pura Susunan Wadon karena telah selesai melakukan persembahan dan persembahyangan. Dan saya akan menuju kembali ke Madianing Mandala dari Pura Susunan Wadon. Inilah pintu yang tempat saya masuk tadi yang menyerupai Angkul-Angkul, dan ini adalah Candi Bentar yang tadi. Dan sekarang saat ini saya sudah berada di Madianing Mandala dari Pura, menuju ke Nistaning Mandala dari Pura. Dan inilah Candi Bentar memisahkan antara Madianing Mandala menuju Nistaning Mandala, dan saat ini saya berada di Nistaning Mandala, dan saat ini akan menuju area luar dari pura yang merupakan tempat jalan umum dan sebagai kadang-kadang dipakai sebagai tempat parkir dari